Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu pengetahuan mengenai mata kuliah penganggaran perusahaan, di mana pada mata kuliah penganggaran perusahaan ini dosen pengampunya yaitu Ibu Haula Nahwatun Nisa MSI. Sebelum itu, perkenalkan saya Pipin Fatimah dengan nomor NIM 2008205065. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah semester 4B dan saya dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai sistem penganggaran, di mana pada sistem penganggaran ini saya akan menjelaskan 5 submateri. Yang pertama, pengertian sistem penganggaran, yang kedua, macam-macam sistem anggaran, yang ketiga, kelemahan penganggaran, yang keempat, perusahaan manufaktur dan struktur biaya, dan yang terakhir yaitu pengertian, ciri-ciri, dan contoh dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Baik, langsung saja kita ke submateri yang pertama yaitu mengenai pengertian sistem penganggaran. Di mana sistem penganggaran adalah tatanan logis, sistematis, dan baku yang terdiri dari tata kerja, pedoman kerja, dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan. Selanjutnya yaitu macam-macam sistem anggaran, di mana macam-macam sistem anggaran ini terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu sistem anggaran tradisional, yang kedua sistem anggaran berbasis kinerja, dan yang ketiga yaitu sistem anggaran zero based budget. Baik, kita simak penjelasannya satu persatu dari macam-macam sistem anggaran. Yang pertama yaitu sistem anggaran tradisional, yaitu sistem anggaran yang berdasarkan jenis-jenis pengeluaran dan penerimaan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, anggaran diklasifikasikan menurut jenis pengeluaran dan penerimaan. Yang kedua, anggaran tahun sebelumnya dijadikan acuan untuk menyusun anggaran tahun berjalan. Yang ketiga, bersifat inkremental, menambah atau mengurangi jumlah anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun lalu sebagai acuan. Dan yang keempat yaitu menitik beratkan pada input dari semua kegiatan daripada outputnya. Kemudian yang kedua yaitu sistem anggaran berbasis kinerja, yaitu pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan beban kerja dan unit cost data ke dalam setiap kegiatan yang terstruktur dalam suatu program untuk mencapai tujuan. Ciri-cirinya yang pertama yaitu klasifikasi anggaran didasarkan pada program dan kegiatan. Yang kedua, penekanan pada pengukuran hasil kerja dan bukan pada aspek pengawasan. Yang ketiga, setiap kegiatan harus dilihat dari segi efisiensi dengan memaksimalkan outputnya. Dan yang keempat yaitu memerlukan standar pengukuran hasil kinerja. Kemudian yang ketiga ada sistem anggaran zero based budgeting, yaitu sistem anggaran yang mengasumsikan bahwa kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan dianggap berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan anggaran yang lalu. Ciri-cirinya yang pertama, dimulai dari kondisi belum adanya sumber daya. Yang kedua, perlu dibuat urutan terhadap tujuan-tujuan dan program-program organisasi. Dan yang ketiga yaitu memerlukan perhatian terhadap prioritas operasi, entitas, dan alternatif-alternatifnya. Kemudian kelemahan penganggaran. Pada kelemahan penganggaran ini terdapat 4 poin. Yang pertama, terlaksananya dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi tersebut. Yang kedua,
anggaran hanya merupakan rencana. Yang ketiga, anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan menggantikannya. Dan yang keempat, kondisi yang terjadi tidak 100% sama dengan yang diramalkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu perusahaan manufaktur dan struktur biaya. Nah, untuk dapat bertahan, setiap perusahaan harus memiliki produk yang dijual. Produk dapat berupa non-fisik, barang jadi siap pakai, dan bahan baku yang harus diproses lebih lanjut. Berdasarkan bidang usaha yang dilakukan dan produk yang dihasilkan, dibedakan menjadi 3 macam perusahaan. Yang pertama, perusahaan jasa, yang kedua, perusahaan dagang, dan yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur. Baik, perusahaan jasa yaitu perusahaan yang menjual produk yang bersifat non-fisik kepada pihak lain. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, kegiatannya memberi pelayanan jasa kepada masyarakat. Yang kedua, pendapatannya berasal dari hasil penjualan jasa kepada masyarakat. Yang ketiga, tidak terdapat perhitungan harga pokok penjualan. Dan yang keempat, yaitu laba atau rugi diperoleh dengan membandingkan besarnya jumlah pendapatan dengan jumlah beban. Contohnya yaitu transportasi, konsultan, pengacara, bioskop, biro wisata, dan lain-lain. Kemudian perusahaan yang kedua yaitu perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang yaitu perusahaan yang aktivitas utamanya membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya ke pihak yang membutuhkan dengan tujuan mendapatkan laba. Ciri-cirinya yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangannya. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, terdapat akun persediaan barang atau barang dagangan. Yang keempat, tidak merubah barang. Dan yang kelima, yaitu menjual barang lebih tinggi dari harga pembeliannya. Contohnya, pasar swalayan seperti Jogja, Indomart, Alfamart, dan lain-lain. Dan distributor elektronik. Kemudian perusahaan yang ketiga yaitu ada perusahaan manufaktur, di mana perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang membeli bahan mentah, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai, kemudian menjualnya kepada konsumen. Ciri-cirinya yang pertama, kegiatannya memproses barang mentah menjadi produk jadi. Yang kedua, pendapatannya berasal dari penjualan produk. Yang ketiga, terdapat harga pokok penjualan untuk menentukan laba rugi. Dan yang keempat yaitu biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Contohnya yaitu produsen mie instan, produsen pakaian, dan produsen sepatu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman ada yang masih kurang paham dan ada yang ingin ditanyakan, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.